حمدا لرب حصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجل إلى نور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بحال النعمة. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المفقود في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. أحبائي الكرام, hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, segala pemberi bermacam bentuk nikmat. Yang pertama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan Allah tetapkan sampai yaumil qiyamah. Dan insyaallah mudah-mudahan kenikmatan demi kenikmatan ditambah oleh Allah. Dan nikmat yang paling kita harapkan di hadapan Allah adanya kita dimasukkan ke dalam syurga sehingga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bagaimana suri tauladan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita bahas tentang suri tauladannya saja 1 jam tidak akan cukup. Tidak akan umur kita sampai ajal menjemput kita, tidak akan cukup kita membahas suri tauladan Nabi SAW. Sampai salafus salihun di dalam satu kitabnya beliau mengatakan, jika tinta ini lautan yang ada di bumi ini adalah tinta, dan bumi ini dijadikan lembaran-lembaran kertas, sampai tinta itu habis tidak akan pernah dapat menyelesaikan tentang bagaimana keindahan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kita harus tahu di dalam firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Akan datang seorang manusia yang sama seperti kita. Ini sama kita sama Nabi dalam bentuk fisik manusia. Nabi makan, kita makan. Kita ibadah, Nabi ibadah, kita ibadah. Tapi Nabi 23 jam buat ibadah kepada Allah. Kalau kita 23 jam untuk lalai kepada Allah. Alhamdulillah. Ini bedanya kita. Masalah perbedaan pun ini jangan pernah dibesar-besarkan. Ada juga yang mengatakan, udahlah, nggak usah terlalu memuliakan dan mengagungkan Nabi. Kami tidak mengagungkan, kami tidak begitu memuliakan, tapi Allah sudah lebih dulu mengagungkan dan memuliakan Nabi. Kalau ini sudah dilakukan oleh Allah, kami pun mencontoh apa yang dilakukan oleh Allah di dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan wa innaka la'ala khuluqin." Ini kan jelas Allah mengagungkan, Allah memuliakan, Allah menyanjung Nabi Muhammad SAW. Jadi kami menyanjung karena kami pun ingin diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Akan datang seorang manusia, Rasul, pesuruh Allah, memiliki rahmat, memiliki kasih sayang yang luar biasa. Namun beban daripada umatnya dipikul sampai yaumil qiyamah. Kalau kita ini beban buat bayar kuliah aja udah repot hidup. Betul.
Ibu bapak kita harus yang petani harus nyangkul dari ujung ke ujung. Selesai jual apa yang dipanennya, dapat uang baru buat sekolahin kita, beban dalam hidup orang tua kita. Tapi Nabi memiliki beban umat sampai yaumil qiyamah. Kalau beban hidupnya kita ini semua masing-masing, tapi Nabi pernah nahan lapar 7 hari buat umat. Saat Nabi dalam keadaan salat, Sayyidina Umar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau sakit?" "Tidak, wahai Umar. Tapi aku mendengar ada suara gemetar seperti tulang yang beradu dengan tulang." "Oh, itu yang kau dengar." Keluar satu batu dari pinggang Nabi Muhammad SAW. Saat batu itu keluar, ahli Arab tahu betul apabila ada satu batu yang mengganjal perut seseorang, pasti satu batu tersebut 1 hari tidak makan. Keluar 2 batu, keluar 3 batu, sampai di saat itu Sayyidina Umar tidak lagi dapat memandang wajah Nabi penuh dengan tangisan dan mengatakan, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak bercerita kepada kami bahwa engkau 7 hari tidak makan?" Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? "Wahai Umar, aku bisa saat dimana aku meminta kepada Allah, Allah pasti akan memberikan rezeki kepadaku. Aku yang aku rasakan saat ini, aku ingin merasakan, aku khawatir di akhir zaman umatku ada yang merasakan kelaparan, namun aku tidak merasakan kelaparan umatku, maka di hari ini agar tidak menjadi saksi di yaumil qiyamah, aku dapat merasakan kelaparan umatku." Nabi lebih dulu merasakan kelaparan. Kalau kita sekarang mensuarakan sesuatu yang hak, Nabi sudah menyuarakan yang hak untuk umat sampai yaumil qiyamah. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Yang pertama, Nabi SAW menerima wahyu dari Allah apa? Ayat yang kita sering dengar dan ini selalu ada di telinga kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra. Nabi diajarkan untuk selalu membaca, menuntut ilmu wajib hukumnya. Bagi siapapun dia, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, wajib menuntut ilmu. Sampai Nabi mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina yang datang. Betul tak? Kalau ketawanya takut-takut. Cari ilmu sampai ke negeri, kenapa Cina yang datang? Karena kitanya bodoh. Karena kita, ini harapan di mahasiswa-mahasiswi kita di harapan bagaimana caranya bisa menjaga Indonesia dari tangan-tangan orang-orang zalim. Amin insya Allah. Coba kita lihat sekarang makanan susahnya luar biasa. Cari buah yang non biji banyak sekarang, betul? Itu penumbuhan dengan suntikan, nggak ada buah numbuh sendiri tanpa biji, nggak mungkin. Coba kita lihat, kita senang kalau makan buah tanpa biji, manis, padahal itu racun. Nggak ada semangka numbuh tahu-tahu nimbul tanpa biji, semangka itu nggak mungkin. Yang namanya anggur tanpa biji sekarang udah banyak, itu namanya genetik. Itu adanya suntikan. Kalau kita makan terus-terusan bisa jadi kanker dalam hidup kita. Ini hati-hati. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jaga kesehatan kita untuk selalu taat ibadah kepada Allah. Coba orang-orang yang berilmu saat ini gunakan ilmunya dengan kebaikan-kebaikan sampai yaumil qiyamah. Kalau seandainya dititipkan ilmu untuk kebaikan, ini anak muda, mahasiswa-mahasiswi kalau udah masuk kampus isinya cinta doang sih. Betul ya? Dapat ada yang bening dikit kayak gue, langsung mata kedip-kedip, cacingan. Udah jangan main-main dulu sama cinta-cinta Anda. Nih Indonesia udah mau gimana nih urusannya ini? Ayo dong, jadi para pemuda-pemudi yang dibanggakan oleh Allah dan dibanggakan oleh Nabi SAW. Yang pertama akhlaknya ditekatnya benar dulu akhlaknya. Sama orang tua salamannya benar, ciumnya yang namanya indera penciuman hidung apa pipi. Terus kalau di pipi.
Dan namanya cium tangan berarti kan diendus, bukan di pipi, bukan di jidat. Saya takut 5 tahun yang akan datang adanya di tengkok. Ini akhlak sudah mulai berkurang di dalam kehidupan kita. Kalau ada melihat anak yang seperti itu, bapak suruh ulangin, ibu ulangin. Kasih sampai di depan hidung. Yang namanya, ya kalau ngomongin hidung maafin ya, jangan tersinggung. Saya kan lagi ngomongin penciuman. Yang namanya cium tangan itu dihirup, bukan dikecup. Bukan. Kalau dikecup itu Nasrani. Nasrani itu memuji seseorang, siapapun dia yang punya ilmu yang tinggi, dikecup tangannya. Tapi kalau Islam dihirup. Yang namanya dihirup mengambil suatu keberkahan sampai ke jasad kita. Yang pertama orang tua kita. Coba kita lihat, saya mau cium tangan orang tua, maaf kok. Itu berkahnya luar biasa. Saya mau minum air kaki cucian orang tua. Dekil, entu yang menentukin dosa. Bukan tangan ulama. Ulama ini kan titipan. Guru-guru, dosen-dosen ini titipan ilmu-ilmunya. Mau setinggi apapun mereka dengan keilmuannya, satu syaraf dilepas dari kepalanya, tidak akan ada harga ilmu mereka. Orang tua, mau dia gila, tetap orang tua. Mau syarafnya terlepas 100, tetap itu orang tua kita. Dan berkah nyata dan terus mengalir sampai yaumil qiyamah. Kita yang namanya ulama, habaib, kiai, dosen semua dicium tangan karena ada ilmunya. Gak ada ilmunya sampah kita mah. Gak apa-apa orang mau deketin kita. Dan juga jangan sombong. Ilmu yang dititipkan itu ilmu yang diturunkan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalian dicium tangannya bukan kaliannya, karena ilmu Nabi Muhammad kalian dihormati sama orang. Kalian semua calon sebagai orang tua semua berikan yang terbaik dan didik anak-anak kalian sebagaimana Nabi SAW mendidik para sahabat-sahabat, santri-santri Nabi Muhammad, siswa-siswa Nabi Muhammad SAW yang dididik sebagaimana pelajar Imam Bukhari, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, sampai ada 2 bocah yang dididik oleh Nabi sebagaimana dia mahabbah luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya namanya Mu'ad. Namanya dua-duanya Mu'ad. Mu'ad yang satu umur 9 tahun, Mu'ad yang satu lagi umur 10 tahun. Mu'ad ini punya tujuan sama. Ini anak bandel yang luar biasa kayak lo semua. Iyalah, kalau laki nggak bandel lo perempuan namanya. Kalau perempuan nggak bandel, wah gue nggak tahu namanya apa. Ini anak dua-duanya bandel. Yang satu hobi populer, yang satu nggak ada takutnya sama orang. Bukan berantem, dua-duanya 9 tahun sama umur 10 tahun. 9 tahun kita lagi ngapain tuh? Manjat pohon ya. Ini anak bandel, tapi bandelnya diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kepada dia, diajarin sunnahnya, bandel naik kuda. Nah, lu bandel itu naik kuda sama. Diajarin sama Nabi, begitu datang peperangan, dua-duanya di barisan yang paling depan, pedang sama dirinya lebih tinggi pedang. Bayang itu. Dia yang satu Mu'ad umur 9 tahun di sebelah kanan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, yang satu lagi yang 10 tahun ada di sebelah kirinya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf kan enggak pede. Badan kotor gede, mau perang yang lihat di elannya. Enggak pede, yang namanya orang ribut di contoh. Lu pada pernah ribut kan? Kalau rame-rame pasti bangga. Gue berani gua sendiri ciut. Ya sama-sama begitu juga orang perang kanan kirinya lihat gagal. Wah enak banget nih. Oh saat saya mau ditebas ada mie yang belain. Nah kalau ini kecil-kecil. Yang satu nanya, paman. Yang satu nih sebelah kanan manggilnya paman lagi. Om ya om. Om Pipa. Kang. Ada yang nanya, ini anak siapa? Kenapa paman? Pulang masih bocah kali ya. Jangan ikut orang, bahaya ntar mati orang tua nyariin.
Dia balik. Wahai ayahku, aku nggak boleh perang oleh paman Abdurrahman bin Auf. Kata orang tuanya, gimana baiknya dirimu? Aku ingin berperang. Silahkan. Orang tuanya Abdurrahman bin Auf bilang, ya udah kalau mau diajak perang, tapi jangan di depan dong, taruh di belakang. Masih kekeh gimana caranya ini orang harus ke belakang. Akhirnya dia pamit kepada Nabi, ya Rasulullah, masa aku mau perang nggak dikasih? Aku ingin berperang nggak boleh, tapi aku ingin berperang adanya di depan. Silahkan, kata Rasulullah. Tuh, kata Rasulullah aja boleh. Rasulullah ngecek pasukan, selesai ngecek pasukan, Nabi disitulah bermunajat kepada Allah. Ya Allah, tatkala saat dimana kalau Islam ini hancur, maka tidak akan pernah lagi ada orang yang dapat beriman kepadamu dan tidak lagi ada yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu Mu'ad nanya sama paman Abdurrahman, paman, deket nih. Kenapa? Yang namanya Abu Jahal mana? Kenapa nanya Abu Jahal? Aku dengar Nabi sering dicaci dimaki sama dia. Aku pengen tebas lehernya. Kata Abdurrahman bin Auf, dia anak mimpi kali ya. Abu Jahal itu kalau berjalan dikelilingin kurang lebih 120 orang untuk menjaga Abu Jahal. Abdurrahman ketawa. Ya, ini anak mimpi. Gak lama setelah dirinya narik lagi. Paman, apalagi? Abu Jahal mana? Abu Jahal. Paman tahu nggak yang namanya Abu Jahal? Ini anak dua-duanya nyarinya sama. Kenapa kau jadi Abu Jahal? Aku ingin membunuh Abu Jahal sebagaimana dia telah menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Galak dua-duanya. Mulai pede Abdurrahman bin Auf. Begitu pasukan Nasrani semua kafir Quraisy sudah berbaris, Abu Jahal jalan mengecek, naik kuda, ditanya, nih, bocah, nih sahabat yang kalian tanya-tanya, noni ngomongnya. Sambil berjalan, ini anak dua gak banyak ngomong, pedangnya dilepas belum disuruh maju, lari balik depan, lepas daripada kaki Abu Jahal, yang satu nebas kaki unta, yang satu nebas kaki Abu Jahal. Jatuh unta, jatuh Abu Jahal. Mu'az yang satu menebas leher daripada Abu Jahal. Dua anak muda bandel membela agama Allah. Kalian gini hari masih main game online, tolol. Dua bocah membela Nabi mati-matian. Sampai di dalam riwayat Ikrimah, anak daripada Abu Jahal, mengambil daripada pedang, lihat kakinya dari ayahnya disabet pakai pedang oleh Mu'az yang umur 9 tahun. Ikrimah refleks, diambil ditebas tangannya sampai di satu si Mu'az mengatakan, aku pindahkan pedang ke tangan kiriku, aku belah daripada dada Abu Jahal sampai tangan aku kembalikan ke belakang. Nih tangannya cuma nempel, cuma tak mampu kulit. Saat ingin terus mengejar Abu Jahal, repot di tangan diambil, diikat, ditarik tangannya sampai terputus dan membawa tangan tersebut kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bawa tangan, Abu Jahal terjatuh, udah mati, dia lari. Selesai peperangan, kiranya selesai, enggak, belum, masih terus. Lari ke Nabi, ya Rasulullah, tangan pun putus. Tangan putus, apa kata Nabi, apa yang kau perbuat? Aku yang membunuh Abu Jahal. Alhamdulillah, engkau adalah seseorang yang telah ditakdirkan oleh Allah sebagai pembela agama Allah. Ya, amin, alhamdulillah. Tapi kembali dong tangan saya. Tangan sudah putus, minta dikembaliin tangannya. Apa? Dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW diambil lalu ditempelkan kembali. Dan apa kata Rasul SAW? Tanganmu akan menjadi tangan yang dapat membawa seluruh keturunanmu masuk ke dalam surga Allah. Kita tangan game online jempol maksiat dikit chat yang. Anak muda kalau udah urusan pacaran, ayo bedain dong yang namanya pacaran sama yang namanya dekat apa namanya? Taruh lama. Saya taruh nih sudah berapa lama? 5 tahun. Taruh pakai cicilan mobil.
Yang penting lo kaya. Betul. Betul nggak? Betul. Tanya sama yang perempuan, pengen laki-laki yang kaya apa yang miskin? Matre lo. Lo model-model lo gak bakal aku deh. Muka-muka kamu kecil tipis. Isi ada, barang banyak. Aku nama sama Bon. Jangan juga yang kaya, jadi yang soleh. Betul. Soleh mah bonus. Soleh nomor 1, bukan bonus. Soleh nomor 1. Kalau ini orang soleh, suami ini soleh, pasti dunia akan ngikut. Gak ada. Kenal Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, guru kami, guru Habib Quraisy bin Basim bin Ahmad Baharul. Beliau ini hidupnya beliau gak pernah pegang duit di kantong. Kalau kita megang Pak Tony megang duit pasti banyak lagi. Pulang lagi. Semua yang hadir pasti megang duit, termasuk saya. Bisa jalan kaki kita. Habib Umar jalan dari keluar Hadramaut sampai ke Indonesia, balik ke Argentina, sampai ke Amerika, sampai ke Yordan, keliling dunia. Duit perak agak ada di kantong. Ini orang ilmunya luar biasa, orang yang Masya Allah ilmunya datang dan dia menjadi orang yang besar karena ilmunya. Kemana-mana pesawat pribadi, lu naik motor pribadi aja nyewa. Ojek online, apa gitu bang? Pak Rektor, saya orang Betawi, maafin ya. Bapak juga orang Betawi ya, tinggal di mana Bapak? Cilangkap. Jangan sering nempes oleh Pak. Serem. Tulisinnya nih. Terusin. Jam berapa kita? Apa? Belum mandi sabu paling depan belum ah. Ayo lihat ringnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngomongin Nabi nggak habis, benar. Kenapa sih kita terlalu memuliakan Nabi? Karena Allah yang ngajarin kita. Karena Allah yang ngajarin kita. Apa kata Allah? Yang pertama, setelah terlakatnya ada Rasul min anfusikum. Beliau ini memiliki beban daripada beban umat yang dipikul oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita beban hidup aja udah males, apalagi anak muda, uang dikit, pacaran, tambah lagi aja beban hidup kita. Makanya anak-anak muda kalau bisa pacaran pada putuskan. Mungkin itu males amat. Setuju. Selesai acara semua yang pacaran pada putus. Orang doanya dikabuli loh, aminnya berapa orang? Mudah-mudahan tuh. Kalau jomblo ke rumah saya ya. Yang perempuan yang laki jangan. Coba ada pemahaman. Enak tuh, gue kalau udah pasangin itu gue aja pengen bobo. Capek loh. Subhanallah, namanya jadi cowok panggilan gue gak enak ternyata. Sebenarnya, tapi gue panggilan juga punya kehormatan, gila loh. Panggilan jangan cuma asal panggil. Pagi di Tanah Kusir, ceramah di Mall Pondok Indah. Yuk, gue ceramah di mall loh. Gue ceramah di mall ngarepin kalau lebaran dapat diskonannya banyak. Siang ceramah di Tanah Abang, Berpala. Sore jam 5 berangkat ke Kuningan bareng sama ibunda tercinta. Yalah mama gue ngambil apa sih? Sampai di Kuningan saya pindah mobil. Saya pindah lagi jalan ke Ciawi Gajah. Gede banget Ciawi Gajah. Selesai jalan Ciawi Gajah, tadi subuh ceramah juga di daerah Ancaran. Begitu selesai pulang sebentar, dijemput lagi berangkat kalau bisa. Kalau bukan karena cinta saya nggak bakal nyampe. Yang namanya cinta kan ada pengorbanan dong. Betul nggak? Hidup tanpa cinta bagaimana? Tuh banyakkan lalu Romai apa? Selesai barang tapi udah anak-anak ini kelewatan. Kalau ada masalah cinta mah doyan banget ya. Ini tampang-tampang yang harapannya hampa, cintanya nggak terbalas.
nyari uang. Tapi kita 17 tahun masih menggombalin anak orang ya. Ya Allah. Yang kamu tahu nggak kenapa di sekolah Senayan itu bulan? Kalau lonjong telur. Jangan pakai gombal-gombalan dah. Yang namanya cinta itu love is blind. Kalau kata orang Indonesia nih, mahasiswa-mahasiswanya love is blind. Cinta itu kotor. Ya, nggak bisa bedain coklat sama coklat mana. Nggak bisa, yang namanya cinta mah buta. Mau hidung miring asal cinta, ayo aja. Yang penting mah iya, suka, cinta, iya, nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Yang namanya cinta juga harus ada pengorbanan. Kalau cinta nggak ada pengorbanan mah bohong. Ada orang bilang saya cinta sama kamu, jemput aku dong, dia maafin bensin. Alasannya banyak, bohong. Cinta itu pengorbanan, sekalipun nggak pakai motor jalan kaki, yang penting jalan berdua udah senang. Pasti. Gue mau gak? Ketika di ajaran kuliah Unisa jemput jalan kaki ke ajaran konde. Nggak tahu gak? Mikir juga kan? Makanya kalau gini hari belum punya modal, jangan pakai coba-coba main cinta. Yang perempuan punya harga diri, yang laki-laki jaga kehormatan dong. Jangan mau cuma karena cinta, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk cinta. Iya, bodoh namanya. Asal cinta, saya cinta, buka jilbab. Saya cinta, saya buka fotonya, buka bajunya. Terus sampai semuanya. Mana agama yang dibawa di dalam hati? Katanya setiap orang dititipkan iman, tatkala sudah datang kemaksiatan, syaitan menjaga daripada hati. Iman digeser, syaitan yang berjombor di dalam hati kita, maka kemaksiatan dan kemaksiatan akan mudah kita jalani. Kalau iman itu ada di dalam dada, contoh. Hari ini yang sekarang banyak orang-orang mungkin saat ini yang bermaksiat kepada Allah. Banyak orang-orang yang minum minuman khamar. Banyak yang malam ini, yang hari ini, siang hari ini banyak yang masih main berjudi. Kenapa? Karena mereka di hatinya tidak ada Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa kita yang dikumpulkan oleh Allah di dalam tempat yang mulia ini? Karena Allah menginginkan pengampunan dosa. Setiap dosa kita yang begitu besar, Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Setiap manusia pasti punya dosa, betul? Gak ada manusia yang tanpa dosa, gak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Lalu kenapa kita harus juga memuliakan Nabi ini? Bayang kita jadi umat ini banyak malunya. Kita jadi umat Nabi Muhammad, udah masuk surga, syafaat diobral. Nabi obral syafaat. Apa syafaat yang diobral? Yang pertama, umatku akan mendapatkan jaminan syafaat di yaumil qiyamah jika mereka berziarah ke Madinah. Amin. Amin. Amin belum disuruh loh. Di Madinah jauh, ayo Hekman. Mulut-mulut gue lu mah nggak begitu, lu mah nggak asik loh. Ya kalau orang lahir di Australia bebas. Saya lahir di Australia sampai 7 tahun, sisanya di Jakarta, jadi Betawinya lebih kental. Bahasa Inggrisnya how, cuman I don't have money, aja. Gak punya duit jauh ke Madinah. Orang yang jalan ke Madinah dapat syafaat Nabi. Nabi tahu umatnya gak semua orang yang kaya raya. Kita pengen tanya nih, mau jadi orang kaya atau mau berkah? Kadang kaya. Kaya berkah. Benar. Kaya berkah. Mau kaya? Mau. Mintanya sama Allah, jadilah ya Allah, jadikan kami sebagai hamba yang kaya namun berkah. Orang kaya mah banyak. Orang kaya yang gak berkah banyak. Oh, yang ditangkap KPK. Betul nggak? Betul. Kaya yang triliunan belum hitung, apa tidak copot. Triliunan dihitung manual, tidak copot, nggak kelar-kelar hitungannya. Sampai kemarin ketangkap lagi ada di mobil box, ya Allah, miliaran, ratusan miliar ada di mobil box. Pantesan sekarang kalau kiriman, kalau kita mau debit bayar-bayar barang di harga di atas 40 juta, nggak mau mereka pakai, nggak mau pakai apa?
Kartu nggak mau, kenapa pajaknya tinggi? Kemarin saya beli nampan, harga 40 juta nampan 3.000 piece. Ya Allah, saya bilang saya transfer nggak mau, cash aja. Kenapa? Potongannya mahal, luar biasa. Ini negeri kita udah banyak pajaknya. Yang ngutang siapa? Yang ngutang kita yang bayar. Coba bisa kebayang kalau kawan sih maminan kita yang ngutang. Kita ngutang mah enak. Kalau negara yang ngutang kita yang disuruh bayar modal kita. Betul kagak? Betul. Ngomong ada bapak-bapak kesra, saya ngomong bener-beneran aja. Bayar pajak mobil aja lebih mahalnya luar biasa sekarang. Masya Allah, dulu kita 100.000 bisa jajan apa Pak? Dicabai, beras bisa buat 4 hari 100.000, sekarang 100.000. Jalan ke pasar sebentar keluar bawa pulang duit goceng 5.000 perak itu bawa pulang begitu. Kenapa? Habis lah. Coba Nabi SAW hidup mau berkah. Kata Nabi hidup mau berkah, hormati yang pertama, hormati orang tua dan menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Dan syafaat yang kedua yang diobrol sama Nabi, orang yang membaca doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad wasilata wa ila akhir. Baca doa ini. Apa kata Nabi? Orang yang membaca doa setelah adzan ini, maka Allah akan, dan Allah mengizinkan aku untuk memberikan syafaat kepada umatku. Diobrol syafaatnya Nabi. Coba kita susah sholat, di sholat kita kadang yang kepala kemana isinya, hati kemana, Allahu Akbar, lukisan miring kita ingat. Betul apa enggak? Ayo jujur-jujuran kita. Pernah enggak kita sholat khusyuk? Saking khusyuknya sampai kejerumuk, ngantuk namanya. Sholat subuh anak muda jangan jam 7 dong. Begitu adzan sholat. Ini kagak jam 7 sholat, itu sholat subuh berduha. Duha namanya. Subuh gabungan sama duha. Jangan ya. Jangan subuh. Ayo kita tekankan. Alhamdulillah kami dari Majelis Rasulullah sebentar lagi kita akan mengadakan safari dakwah untuk gerbang subuh. Untuk gerbang subuh. Semua yang punya motor, yang pakai sepeda, yang jalan kaki silakan bawa. Kalau bisa naik motor. Keliling dari per kecamatan nanti insya Allah Bapak Kesra kita akan sampaikan ke Bapak Bupati. Kita akan bikin gerbang subuh. Setiap masjid kita akan ramaikan per kecamatan. Saya berharap anak-anak muda jadi motornya. Kalau anak-anak muda udah dengar sholat subuh, orang tua nggak sholat subuh pasti minder. Ini kita lihat ke masjid, coba yang datang hati-hati lagi, hati-hati lagi. Ayo bener kagak? Masuk sholat subuh yang dilihat kakek-kakek, yang ada dia, yang koma, yang imam, yang makmum, syaitan lo semua. Kan begitu. Gak ada orang yang sholat subuh kecuali ini aki-aki. Anak muda gunung tinggi luar biasa, teriakan suara kebenaran. Yang namanya azan di dalam masjid aja Allah. Yang namanya masjid di samping rumah gak pernah mau melangkahi kaki di dalam masjid. Hati-hati. Kalau kita udah mulai jauh dari masjid, ingat saat kita mati pasti masjid tujuan kita pertama kali saat kita disandarkan di atas bumi Allah. Masjid yang pertama minta disolatkan, setelah disolatkan ditanamkan di dalam buminya Allah. Ingat hidup ini kita numpang, hidup ini yang namanya semua kehidupan kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Gak ada yang kita mau mati, gak ada mau kaya raya, tidurnya pakai selimutnya dari sutra, tetap matinya dibalut daripada kain kafan. Minyak wangi, Eigner, Gucci, Blueberry, apalagi Rene Hermes. Percuma kalau kamu pakai tetap melati yang dipakai sama cendana. Sabunnya pakai Body Shop, pakai apa semua tetap pakul barus yang dipakai. Betul apa enggak? Kalau ini sudah terjadi dalam kehidupan kita, nah siap-siap saat kita ditanya sama malaikat muka, dari ujung kaki sampai ujung rambut nggak bakal tahan kecuali amal yang dapat menjawab. Nabi udah ngajarin kita ini sangat luar biasa untuk khawatir dengan hari yang akan datang nanti di yaumul kiamat yang kekal. Coba kita tadi dengar baca maulid
Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyafa. Apa kata Habib Muhammad? Di dalam syairnya beliau mengatakan, kekasih yang pertolongannya akan ditolong oleh Yang Maha Penolong. Coba kita saat di pada mahsyar, nanti kita dikumpulkan di pada mahsyar, masing-masing nasi. Semua nabi nggak ada yang mau tanggung jawab atas apa yang dilakukan para umatnya. Semua mengatakan nafsi. Lalu apa yang dilakukan oleh para salafus salih terpilih sampai kepada Nabi Muhammad SAW? Jawaban Nabi, adalah aku yang dapat menolong kalian, aku yang akan memberikan pertolongan kepada kalian. Dan saat itu Nabi berjumpa dengan Allah, sujud di hadapan Allah, dan Allah mengangkat, ya Muhammad, tidak lagi ada yang sujud kepadamu. Angkat kepalamu wahai kekasihku, apa yang kau inginkan ya Allah? Selesaikan siksaan pada mahsyar. Yang kafir, yang banyak dosa, kalau kita tenggelam di dunia pasti ada matinya, betul? Kalau kita tenggelam di dunia, kita nyemplung ke lautan, tidak bisa berenang, tenggelam, mati, selesai siksaannya. Tapi kalau di pada mahsyar, ada yang terendam daripada mata kakinya, ada yang terendam sampai pada dengkulnya, ada yang terendam dosa karena sampai kepada pinggangnya, ada yang di dadanya, ada yang di ujung hidungnya, ada yang di atas kepalanya sampai 2 hasta di atas kepalanya. Mereka akan tenggelam, tidak lagi ada kematian menerima siksaan tenggelam tersebut. Sampai Nabi mengatakan, ya Allah, hentikan semua siksaan pada mahsyar di hari ini. Apa jawaban dari Allah? Ya Muhammad, engkau meminta kepadaku tanpa engkau sujud kepadaku, aku akan kabulkan apa yang kau inginkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Selesai. Dan saat itulah mulai penimbangan amal baik, amal buruk setiap umat. Coba kita bisa bayang apa yang kita akan harapkan nanti di yaumil kiamat. Alhamdulillah, Unisa setiap hari Jumat ada pembacaan tilawat Al-Quran, ada pembacaan Al-Quran yang dikejar sampai bagaimana caranya 1 bulan bisa khatam. Mudah-mudahan Unisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para pemuda-pemudi yang mencintai Al-Quran. Ingat, Al-Quran itu datang bersama kita. Nabi itu mengorbankan daripada keringatnya, mengorbankan daripada jiwanya, darahnya yang tertetes. Sampai detik ini Al-Quran sampai di tangan kita ini karena perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jangan jadikan Quran tersebut berdebu di dalam rumah. Kalau Quran sudah berdebu-debu akan menjadi saksi di yaumil kiamah. Saat kita selangkah ingin masuk ke dalam surga, tapi satu debu mengatakan, ya Allah, aku butiran debu yang hinggap di Al-Quran, sedangkan Al-Quran dia tidak pernah baca. Butiran debu tersebut akan membawa kita masuk ke dalam neraka apabila kita tidak lagi pernah menyentuh Al-Quran. Baca Al-Qurannya, jangan tunggu kita yang dibacakan saat kita sudah kaku di hadapan Allah. Alhamdulillah. Yuk sama-sama hadirin hadirat, kita tanam di hati kita untuk menambahkan kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad SAW. Cinta atas dasar apa? Menjalankan sunnahnya, menjalankan sesuatu yang saat ini yang paling mudah kita jalani sunnahnya. Jalan pakai sendal, pakai sepatu kaki kanan, betul. Masuk kamar mandi kaki, jangan dua-duanya, loncat tangannya. Ya, itu hal yang kecil, sunnah yang kecil jalani, jangan ditinggalin. Pakai siwak, apapun yang kalian lakukan pakai siwak. Semua apa kata Nabi, orang yang berdoa sebelum berdoa dia memakai siwak lalu mengangkat 2 belah tangannya, maka doanya sudah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen enggak begitu? Ayo sama-sama kumpulin siwak, kumpulin uangnya. Kalau beli rokok sebatang bisa mampu, kumpulin masa beli siwak agak mampu. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita dilancarkan di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Kita dicerdaskan oleh Allah agar menjadi hamba yang selalu dekat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan ilmu yang sampai kepada kita, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan, Nabi SAW menunggu kita di depan pintu surga Allah. Nabi menunggu kita di depan pintu surga Allah. Apa kata Nabi? Aku tidak akan pernah masuk ke dalam surga jika satu umatku masih berada di dalam neraka. Maka aku akan izin kepada Allah, ya Allah, izinkan Muhammad untuk mengambil umat Muhammad di dalam neraka agar kami dapat berkumpul di dalam surga Allah. Ini adalah keinginan Nabi, ini adalah harapan Nabi. Yuk sama-sama kita bertaubat kepada Allah, kita minta kepada Allah agar di hari ini
siang hari ini menjadi saksi di yaumil qiyamah bahwa kita akan dikumpulkan ke kelak di yaumil qiyamah bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita minta surga mah kita enggak pantas. Kita tahu sadar diri kita surga enggak pantas, masuk neraka kita takut. Doanya Abu Nawas, tahu doanya Abu Nawas? Ila sholin kecerdikan Abu Nawas itu ilham dari Allah. Abu Nawas ini seorang wali min auliyaillah. Baina maghrib wa isya, tidak pernah lepas dari maghrib sampai isya. Setelah dia salam, zikirnya kepada Allah membaca Qul Al-Ikhlas sebanyak 15.000 kali. Di dalam salatnya setiap Allahu Akbar 1 rakaat khatam Al-Qur'an. Ini adalah Abu Nawas, manusia yang dekat kepada Allah. Doanya tersebut yang dikatakan doa bermanja dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya tersebut meminta, ya Allah, aku sadar diri kami tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh kami takut masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Maka dari itu terima taubatku, terima segala daripada dosa-dosaku, ampuni dosa-dosaku, terima taubatku. Jika Engkau tidak mengampuni, maka kami sungguh menjadi hamba yang rugi. Coba dipaksa Allah untuk dikabulkan doanya. Kalau Abu Nawas yang wali min auliyaillah lebih pantas berdoa kepada Allah, sadar dia pantas masuk surga, bagaimana kita yang sholat kagak, ngaji kagak, puasa bolong-bolong, hormat sama orang tua enggak, nyari keberkahan orang tua juga enggak, terus kita tahu minta surga, mimpi kita namanya. Yuk sama-sama kita minta kepada Allah, mudah-mudahan di hari ini Allah berikan kita di siang hari ini taubatan nasuha, sebaik-baiknya taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi asmaul husna. Fad'uhu biha. فقولوا جميعا يا الله 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 يا الله
jalan tempat yang mulia ini. Bukankah Engkau yang meringankan langkah kami untuk menuju jalan yang mulia ini? Ya Allah, kepada siapa kami meminta, kepada siapa kami berharap selain kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini. Dengarkan panggilan kami para pembuat dosa ini. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Terima taubat kami ini ya Allah. Ya Allah, kami banyak melupakan-Mu, kami banyak lalai kepada-Mu, dan kami banyak durhaka di hadapan-Mu ya Rabb. Meski kami lupa, Kau tak pernah lupa memberikan rezeki kepada kami. Meski kami lalai, Kau tak pernah lalai membahagiakan dan memberikan kesenangan kepada kami ya Rabb. Malu kami ya Allah. Ya Allah, jadikan air mata yang keluar di siang hari ini menjadi saksi bukti taubat terakhir kami ya Allah. Wahai Nabi, jika Kau matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, jika Kau matikan kami penuh dengan dosa, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksa alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksa api neraka-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami, berkahi kehidupan kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka membahagiakan kami sampai detik ini ya Allah. Izinkan kami membahagiakan mereka untuk membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ini adalah cita-cita terbesar kami ya Rabb. Jaga kedua orang tua kami, senangi mereka ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah. Ya Allah, banyak kami berbuat dosa kepada ayah anda dan ibu kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Kepada ayah anda kami dari pagi sampai malam mencari rezeki untuk kami, panas kepanasan, hujan kehujanan, mencari rezeki yang halal untuk menafkahi kami. Tapi kami tidak pernah menganggap daripada ayah anda kami. Bahkan kami menganggap ayah anda kami adalah musuh terbesar kami. Ya Allah, kepada ibunda kami, pengorbanan yang luar biasa sampai kami dilahirkannya kami di dunia ini. Antara hidup dan mati saat melahirkan kami ke dunia ini. Jika harus memilih seorang ibu atau ibu kami harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati, maka pasti bunda kami akan mengatakan, ambil nyawaku ya Allah, jangan Kau ambil nyawa anakku. Biarkan dia hidup senang di dunia ini. Ya Allah, tidak jarang bisa ini mencaci memaki orang tua kami, menghina, menghujat dengan kekokoran hati ini kepada kedua orang tua kami. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami para pemuda-pemudi pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami pemuda-pemudi yang dapat dibanggakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Banyak harapan kami, banyak doa dan munajat kami terhadap-Mu. Ya Ilahi wa Maliki, Anta ta'alam kaifa hali. Kau yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati ini. Ya Allah, mudah-mudahan kami yang hadir dalam tempat ini, yang kurang di dalam rezeki, dimukakan pintu rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah.
yang saat ini dalam keadaan sakit maupun yang berada di dalam rumah, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan seperti sedia kala agar dapat mudah beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul qul wa ana wa nabiyyuna min qabli la